maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu, maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami. Kami mau mempersembahkan doa malam kami. Tuhan yang memberkati semuanya, Tuhan pakai untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan dari saudara yang ingin kami menjawabnya, silakan dikirimkan kepada kami. Nanti akan coba kami jawab dan menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Nah, doa malam juga ditujukan untuk mencermati hal-hal yang terjadi pada zaman kita hidup ini. Kita cermati dari sisi firman Tuhan sehingga kita tidak bersalah di hadapan Tuhan. Malam hari ini kami masih ingin melanjutkan menjawab pertanyaan dari Ibu Endah Tri Lestari di Salatiga. Dan judul renungan malam hari ini adalah Suasana Akhirat bagian yang kelima. Jadi saya menjawab pertanyaan dari Ibu Endah Tri Lestari ini kita bagi-bagi ya, dalam bagian pertama, kedua, dan seterusnya. Sekarang sampai di bagian kelima. Subjudulnya adalah tempat sukacita. Jadi suasana akhirat bagian yang kelima, tempat sukacita. Nah, pertanyaannya dari Bu Endah, sebetulnya pertanyaannya bunyinya begini. Di alam akhirat nanti katanya manusia itu diberi rohnya baru, tubuhnya baru, semuanya baru, dan akan dapat saling berkumpul dan bertemu. Itu sinkronisasinya bagaimana? Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau di dunia seseorang ditinggal mati pasangannya, lalu menikah lagi, nanti di alam akhirat apakah mereka bertiga dapat bertemu? Bagaimana penjelasannya? Nah, dalam jawaban kami, telah kita cermati dari firman Tuhan dan kita dapati yang sudah kita renungkan ya, beberapa hal. Dulu yang pertama adalah bahwa alam atau tempat yang disebut alam akhirat itu adalah alam atau tempat di mana semua roh manusia akan menuju ke sana. Kemudian yang kedua, alam akhirat yang secara spesifik disebut kerajaan surga, itu kita dapati adalah suatu tempat atau alam yang sangat diingini banyak orang. Kemudian yang ketiga,
suatu tempat yang asing dan baru yang belum pernah dilihat oleh mata dan belum pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah timbul dalam hati manusia. Kemudian yang keempat, di alam akhirat ada tempat kemuliaan atau surga dan ada tempat hukuman atau neraka. Nah, jadi 4 jawaban yang lalu. Sekarang yang kelima, tempat sukacita. Nah, kali ini kita dapati bahwa kerajaan surga itu dijelaskan sebagai tempat sukacita atau tempat kebahagiaan. Ini dinyatakan oleh pengajaran Tuhan Yesus dengan perumpamaan mengenai raja yang mempercayakan uang talenta. Kita baca ya, Matius pasal 25 ayat 14 sampai 15. Kemudian nanti disambung ayat 19 sampai 23. Saya baca Matius pasal 25 ayat 14 mulai. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu berangkat. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta, katanya. Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Nah, saya membacanya sampai di situ dulu. Perhatikan pada ayat 14. Tuhan Yesus menyatakan bahwa perumpamaan ini untuk mengajar tentang kerajaan sorga. Jadi inilah gambaran tentang sorga. Itu yang saya tangkap seperti itu. Nah, kemudian pada bagian-bagian berikutnya ketika sang raja itu, ini kan perumpamaan ya, Tuhan mengajar dengan perumpamaan. Ketika sang raja itu berkenan kepada orang-orang yang dikenannya, yang diberi kepercayaan 5 talenta dan 2 talenta tadi, maka raja berkenan. Namanya saja perumpamaan. Nah, lalu raja itu berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Nah, perhatikan kalimat ini. Masuklah dalam kesukacitaan tuanmu. Itu kalau dalam kitab suci terjemahan baru edisi kedua dituliskan, masuklah dalam kesukacitaan tuanmu. Kalau dalam edisi pertama dituliskan, masuklah dalam kebahagiaan tuanmu. Nah, kebahagiaan atau kesukacitaan itu berarti bahwa kerajaan surga itu adalah tempat orang benar berkumpul, ada di hadirat Tuhan, di mana Tuhan menjadi rajanya, ya toh.
menjadi raja yang disembah, Tuhan memerintah, dan di situ hanya ada kebaikan, kebenaran, kekudusan, dan kesukacitaan atau kebahagiaan semata-mata. Ini dikuatkan lagi dengan pengajaran Tuhan Yesus melalui perumpamaan tentang 10 gadis, saudara ya. Besok akan kita baca secara tersendiri ya, yang dituliskan di Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13 ya. Perumpamaan tentang 10 gadis yang ingin mengiringkan mempelai, yang 5 bijaksana dan yang 5 gadis-gadis yang disebutkan bodoh. Nah, pengajaran melalui perumpamaan tentang 10 gadis ini dimaksudkan oleh Tuhan Yesus juga untuk memberikan gambaran mengenai kerajaan surga. Kalau kita membaca di ayat 1 dari Matius pasal 25, bunyinya demikian, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Jadi pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis dan seterusnya. Jadi tempat pesta perkawinan itu adalah gambaran tentang surga, yaitu tempat sukacita atau tempat kebahagiaan, saudara. Makanya ini perumpamaan tentang 10 gadis ini berbicara banyak banget ini. Sudah kita sitir juga ya sebelum ini, yaitu ketika kita membicarakan bahwa akhirat atau surga itu tempat yang diingini. Nah itu artinya di perumpamaan 10 gadis ini juga disinggung, yaitu tempat yang sangat diingini seperti itu. Nah, kenapa tempat berpesta itu saya sebut tempat berbahagia? Karena umumnya orang datang menyalami mempelai berkata selamat berbahagia ya. Juga kepada kedua orang tuanya, dua pihak orang tuanya dikatakan selamat berbahagia. Karena apa? Seluruh keluarga berbahagia. Dan mempelai paling berbahagia. Jadi orang yang jadi manten itu, waduh, itu adalah kalau benar-benar manten yang benar, saudara ya, itu adalah hari kebahagiaan yang lama dinanti-nanti. Hari di mana dia akan bersatu di antara dua pribadi dan membentuk sebuah keluarga, lalu nanti punya keturunan dan seterusnya. Itu hari yang sangat berbahagia, sangat berbahagia. Kecuali mempelai yang sudah tercemar, saudara ya. Mempelai yang sudah tercemar itu kebahagiaannya berkurang. Serius saya berkata, kebahagiaannya berkurang ya. Tapi kalau mempelai yang sungguh-sungguh masih bisa menguasai diri, menjaga diri, wah itu hari di mana mereka bertemu menjadi mempelai, jadi manten, itu adalah hari yang sangat berbahagia. Jadi itulah yang oleh Tuhan Yesus dipakai untuk menggambarkan kerajaan surga. Jadi akhirat, kerajaan surga itu seperti pesta peresmian perkawinan. Kecuali perkawinan-perkawinan tertentu ada kekecualian ya, kalau di dunia ini namanya ada kekecualian. Ya tapi itu jarang-jarang ya. Contohnya saya menjumpai juga sih ya, ada yang orang yang menikah tapi hari pernikahannya itu malah menjadi hari kelabu ya. Saya pernah menjumpai macam-macam ya, karena oleh anugerah Tuhan saya dipercaya Tuhan menjadi konselor perkawinan terutama. Nah makanya ada orang yang menikah itu wajahnya suntuk karena apa? Karena hamil dulu. Dan ketika dipajang di depan itu perutnya sudah membesar. Jadi itu kebahagiaannya berkurang. Ya. Ada juga yang habis menikah, habis tanda tangan pernikahan di depan petugas pernikahan itu loh. Itu mempelai wanita mendekati saya, "Pak, gimana caranya cerai?" Saya tanya, "Loh, siapa yang mau cerai?" "Saya," dia bilang gitu. "Loh, kamu ini bagaimana? Baru beberapa menit yang lalu tanda tangan menikah kok sekarang sudah mau cerai." Lalu dia cerita banyak, "Ya, karena begini gitu." Saudara tahu, saya mendatangi tempat itu paginya resepsi, sorenya
ada perkawinan sesuai dengan kantor catatan sipil, perkawinan secara hukum begitu. Saya tidak makan apa-apa, saudara ya. Saya pulang tidak makan apapun dari tempat itu karena saya susah. Ya, sebagai salah satu konselor yang mendampingi orang tuanya menikahkan anaknya, wah ini mesti pernikahan tidak benar. Tapi itu jarang-jarang, saudara. Yang banyak terjadi, hari perkawinan adalah hari yang sangat berbahagia. Nah, karena kerajaan surga itu adalah tempat kebahagiaan, maka saya menafsirkan siapapun yang masuk ke sana, maka akan diberikan tubuh yang baru. Ya, yang tadinya di dunia ini invalid atau defabel, diberi tubuh yang tidak invalid lagi. Yang tadinya di dunia sudah cukup tua renta, sehingga tubuhnya lemah dan tak berdaya, banyak orang tua semacam itu toh, tentu diberi tubuh yang baru yang jauh lebih baik, sehingga dapat bersuka cita merasakan kebahagiaan. Dengan pengertian ini, maka masuk akal kalau Tuhan Yesus menyatakan, ya ada ayatnya toh, jika matamu menyebabkan engkau berdosa dan membawa masuk neraka, cungkil dan buanglah matamu. Lebih baik masuk surga dengan satu mata daripada tubuhmu utuh tetapi masuk neraka. Kemarin sudah kita baca ayatnya. Sebab di kerajaan surga, kalau hanya mempunyai satu mata, saya yakin pasti oleh Tuhan diberi mata satu lagi yang baru. Kalau tidak begitu, tidak berbahagia dong namanya, seperti itu. Nah, sebab di kerajaan surga adalah tempat kebahagiaan. Jadi, di sana tubuh yang tidak utuh semestinya dijadikan menjadi utuh kembali. Jika tidak demikian, maka tempat itu tidak dapat disebut tempat sukacita atau tempat kebahagiaan. Jadi nilai yang saya ketengahkan, Bu Indah Tri Lestari sebagai penanya, memang saya mencoba supaya saya ajak ibu dan saudara sekalian meneliti sedemikian rupa, serinci mungkin semampu saya, sehingga kita memahami suasana akhirat itu menurut firman Tuhan seperti apa. Jadi nilai yang dapat saya ketengahkan untuk kali ini bunyinya demikian. Di alam akhirat ada kerajaan surga, di mana tempat itu adalah tempat segala kebahagiaan bagi orang benar. Sekali lagi, di alam akhirat ada kerajaan surga, di mana tempat itu adalah tempat segala kebahagiaan bagi orang benar. Tuhan dipuji, amin. Mari kita mengakhirinya dengan doa, kita melayani Tuhan dengan doa sesuai dengan yang Tuhan ajarkan. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, berbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripada-Mu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu, berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa, jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, dan terus kami beritahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Ada juga doa pagi yang dilaksanakan setiap hari juga, hari Senin sampai Sabtu setiap jam 5 pagi, hanya temanya berbeda. Yang doa pagi meneliti seluruh isi Alkitab sambil kita merenungkannya, kalau yang doa malam menjawab pertanyaan. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.